A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya pemirsa untuk program Kalam Jumat yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah ya, sekalipun lewat media MUI TV Kota Bekasi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Bahkan yang tersurat dan yang tersirat pun semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam konteks nikmat ya, kita tidak diminta untuk menghitung, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang pandai, yang mensyukuri atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang sangat mahal, yang tentu saja Allah tidak berikan kepada semua makhluk atau semua manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, masyarakat muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara nikmat iman, nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, sampai kapan? Ya, sampai kita mati. Hatta ya'tiyakal yakin, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita bawa nikmat ini sampai mati. Ya, agar nikmat iman Islam ini ya akan bisa menghantarkan kita ya untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan juga lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat ya bagi semesta alam. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 17 ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, tentu saja bagaimana diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ini kita rasakan dalam kehidupan kita agar itu betul-betul menjadi rahmat, menjadi berkah buat kita. Nah, tentu saja ada syarat ya, ada ketentuan yang harus kita lakukan agar betul-betul bahwa memang diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu ya mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan, bahkan bukan hanya untuk manusia ya, Allah tegaskan untuk semesta alam. Artinya makhluk-makhluk selain manusia pun ya mereka merasakan kebaikan ya, mereka merasakan keberkahan ya dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ya, termasuk bangsa jin ya, bangsa malaikat ya, flora, fauna ya, tanaman, tumbuhan, termasuk juga hewan-hewan yang ada di alam ini, mereka juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi beliau menyusun satu kitab ya, yang mana kitab ini tentu sangat penting buat kita umat Islam
Judulnya adalah Riayatul Bi'ah fi Syariatil Islam. Bagaimana Islam menuntun kita, mengajarkan kepada kita umat Islam, ya bahkan umat manusia, untuk menata kelola alam kita ini, alam sekitar kita ini dengan baik. Dan tentu saja tata kelola itu ada pedomannya. Apa itu pedomannya? Fi syariatil Islam. Ya, pedomannya di dalam syariat Islam. Yang tentu saja sumbernya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah survei, ya, survei nasional tahun 2024, ya, dari salah satu kampus di perguruan tinggi di Jakarta terkait dengan religious environmentalism action. Ya, bagaimana nilai-nilai religi, ya, nilai-nilai agama ini memberikan pemahaman, memberikan motivasi, memberikan pedoman, ya, bagi umatnya untuk apa? Menata, mengelola, menjaga, memelihara, ya, alam sekitar. Ya, kelestarian alam ini tentu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, bukan hanya kita umat Islam, umat-umat agama lain pun, ya, pastinya mereka juga punya pedoman terkait itu. Nah, tapi sayangnya ternyata dari hasil survei itu, ya, tidak kurang ada 3.500-an responden dari semua agama yang ada di Indonesia. Ya, kisarannya hanya 60 sampai 68% saja. Ya, bagaimana seseorang bertindak, seseorang melakukan sesuatu, khususnya di dalam interaksinya dengan lingkungan hidupnya, nah, itu ternyata nggak sampai 100%. Jadi tuntunan agama yang mereka pahami, ya, tuntunan agama yang mereka ketahui ternyata nggak sampai 100%. Bahkan tokoh-tokoh agama pun ketika mengangkat tema-tema tentang lingkungan hidup, ini juga nggak semuanya mereka bicara tentang lingkungan hidup di masjid-masjid, ya, di tempat-tempat ibadah umat agama yang lain. Nah, disinilah problemnya. Ya, apatah lagi bagi para pemangku kebijakan, mereka-mereka yang notabene berkecimpung di bidang lingkungan hidup, namun kalau pada kenyataannya tidak disibgoh, tidak tidak dibarengi dengan pengetahuan bagaimana agama, terutama agama Islam, mengatur tata kelola lingkungan hidup, ya, kita bisa bayangkan akan seperti apa dampaknya. Ya, kenapa? Ya, karena Allah sudah ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu, berbuat tentang sesuatu, mengerjakan sesuatu kalau nggak punya ilmunya. Nah, oleh karenanya penting buat kita untuk mengangkat tema-tema ini, ya, dalam kehidupan kita. Ya, bukan sekedar teori, ya, harus ada action. Ya. Nah, di dalam Riayatul Bi'ah fi Syariatil Islam ini dijelaskan bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bagaimana kita menjaga, memelihara, ya, kelestarian alam. Ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, bahkan tujuan penciptaan manusia, ya, di dalam surat Al-Baqarah itu dikisahkan bagaimana ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, sekalipun ada kekhawatiran dari para malaikat, ya, tetapi Allah sebagai zat yang maha pencipta lebih tahu tentu. Ini a'lamu ma la ta'lamun, ya, aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah kepada malaikat. Dan Allah ciptakan Nabi Adam, dan salah satu tugasnya adalah sebagai khalifatullah fil ard. Apa itu khalifatullah fil ard? Menata, mengelola, menjaga, memelihara kelestarian alam. Itu salah satu diantaranya. Bahkan tujuan diturunkannya syariat ini oleh Allah, ya, syariat Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ya, salah satu tujuannya adalah riayatul bi'ah, menjaga lingkungan. Bahkan ini masuk ke dalam apa? Maqasidus syariah. Tujuan pokok, tujuan utama diturunkannya syariat. Apa itu? Ya, menjaga lingkungan, ya, menjaga di mana tempat kita tinggal, di mana bumi kita kita berpijak di atasnya. Sebab
kalau bumi ini atau tanah di mana kita berpijak kita nggak jaga, kita nggak pelihara, kita nggak rawat dengan baik, maka kalaupun akan terjadi kerusakan, kalaupun akan terjadi bencana alam misalnya, ya musibah, banjir, bandang, tanah longsor, ya gempa bumi dan lain sebagainya, maka Allah ingatkan persoalannya itu ada pada diri kita manusia. Ya, di dalam surat Ar-Rum pada ayat yang ke-41, ya Allah tegaskan bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kerusakan yang ada di daratan, di lautan, ya kata Allah bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Dan ketika manusia merasakan dampak dari musibah karena kerusakan itu oleh tangannya sendiri, maka ya liziqahum ba'dalladzi amilu, rasakanlah apa dampak dari perbuatan kalian. Dan Allah berharap supaya la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak musibah bencana alam, semestinya ini menjadi bahan buat kita, ya, bahan durus wal ibar, ya, pelajaran dan hikmah. Ya, kita ambil sebanyak-banyaknya untuk kemudian ayo kita gali lagi bagaimana tuntunan agama kita terhadap tata kelola lingkungan hidup. Ya, dimulai dari apa? Yang pertama, di dalam Islam nggak boleh ada namanya eksploitasi, monopoli sumber daya alam. Ya, dan bisa dipastikan ketika alam itu dieksploitasi kemudian dimonopoli ya hanya oleh segelintir orang, maka yang terjadi inilah seperti kita lihat. Ya, banjir bandang di Sumatera, ya, yang meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, ya, di Morowali dan sebagainya, ya, di Papua, ya. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari karena ada eksploitasi dan monopoli tadi. Ya, segelintir orang menguasai areal hutan, ya, sehingga mereka mengelolanya ya semampu mereka, semau mereka sendiri. Kemudian Rasulullah melarang kita untuk melakukan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Ya, bahkan beliau melarang untuk buang air kecil di air yang menggenang. Ya. Kemudian beliau melarang kita untuk boros, ya, walaupun kita berwudu di air sungai yang banyak airnya, sungai yang mengalir. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW perintahkan kepada kita untuk apa? Melakukan penghijauan, ya, menanam pohon. Dan sekaligus melarang penggundulan hutan. Nah, di kita ya, yang namanya deforestasi itu lebih besar daripada reforestasi. Maka dampaknya juga yang kita rasakan ya kita manusia. Ya, kenapa? Karena upaya-upaya penghijauan ternyata tidak berbanding lurus dengan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Rasulullah juga mengembangkan satu konsep yang namanya hima. Nah, hima ini kalau di kita ada namanya cagar alam atau swaka marga satwa. Nah, ini penting buat kita, ya, dan tentu saja dituntut komitmen dan konsistensi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, ya, termasuk kita sebagai umat yang beragama, terutama umat Islam, ya, karena itu adalah pedoman tuntunan dari agama kita yang bersumber dari kitabullah dan dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau tata kelola lingkungan hidup kita atau upaya menjaga kelestarian alam ini sesuai dengan tuntunan syariat, maka bisa dipastikan ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu bisa kita rasakan. Jadi alam atau bumi di mana kita berpijak, ya, dalam skala kecil maupun dalam skala besar hingga skala global universal, ya, maka kita akan merasakan keberkahan, kita akan merasakan kenikmatan, kenyamanan, ya, di mana kita tinggal. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan makhluknya, kebutuhan hambanya. Maka dibuatlah seperangkat aturan itu, dan selama manusia komitmen, konsisten di dalam menjalankannya, ya, terkhusus kaitannya dengan Islam dan kelestarian alam, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Ya, apalagi kita negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam, ya, oleh karenanya tuntunan Islam wajib untuk kita terapkan dalam semua sisi kehidupan kita.
Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita, dan siapapun kita ya dituntut kontribusi kita untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam terutama di Indonesia. Terima kasih. Ya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan buat kita semua dan selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya buat para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan serta orang-orang yang ada di dalamnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.